Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Putri Mandiri, nomor induk mahasiswa 2021 008 0002, kelas MN 21C. Di sini saya akan menjelaskan sebuah ide bisnis berkelanjutan, yaitu mengenai green packaging. Untuk visi dan misi dalam green packaging ini, yaitu visi menjadi pemimpin global dalam industri kemasan berkelanjutan, mewujudkan dunia tanpa limbah, dan mendefinisikan standar keberlanjutan dalam setiap aspek operasional. Nah, untuk mengenai misi, memberikan solusi kemasan inovatif yang ramah lingkungan, mengedukasi masyarakat, mengurangi jejak karbon, membangun kemitraan berkelanjutan, memberdayakan komunitas lokal, dan berkomitmen pada zero waste untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Adapun hal lain yaitu mengenai jaminan keberlanjutan, bahan baku berkualitas tinggi, menggunakan bahan baku berkualitas tinggi yang ramah lingkungan seperti daur ulang atau bahan terurai secara alami dengan sumber daya yang dikelola secara bertanggung jawab. Selanjutnya, proses produksi ramah lingkungan. Menjamin penggunaan teknologi dan proses produksi yang efisien energi, mengurangi limbah, dan meminimalkan dampak lingkungan selama seluruh siklus hidup produk. Kemudian, jejak karbon rendah, mengukur dan mengelola jejak karbon perusahaan, serta berkomitmen untuk terus mengurangi emisi gas rumah kaca melalui inovasi dan efisiensi. Selanjutnya, sertifikasi dan label. Ada beberapa hal. Yang pertama, sertifikasi kemasan berkelanjutan. Mendapatkan sertifikasi dari bahan-bahan terkemuka yang mengakui keberlanjutan kemasan seperti Forest Steward Council untuk bahan baku kayu. Selanjutnya, label ramah lingkungan, memberikan label jelas dan mudah dimengerti pada produk yang menunjukkan keberlanjutan, memudahkan konsumen untuk membuat pilihan yang ramah lingkungan. Kemudian platform kolaboratif. Ada beberapa hal. Yang pertama yaitu pasar online berkelanjutan. Membangun platform online yang menghubungkan produsen kemasan berkelanjutan dengan konsumen dan bisnis yang membutuhkan solusi kemasan ramah lingkungan. Selanjutnya, forum kolaboratif industri. Menyelenggarakan forum kolaboratif untuk berbagi pengetahuan, teknologi, dan praktik terbaik di industri kemasan berkelanjutan. Yang terakhir itu pengalaman kerja produktif. Pelatihan keberlanjutan, menyelenggarakan program pelatihan untuk karyawan agar memiliki pemahaman yang mendalam tentang keberlanjutan dan kontribusi mereka terhadap visi dan misi perusahaan. Selanjutnya, kampanye pendidikan masyarakat, mengorganisir kampanye edukatif untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang keberlanjutan kemasan dan dampak positif dari penggunaan produk ramah lingkungan. Ada beberapa aspek sosial. Itu yang pertama, aspek lingkungan. Bahan baku berkelanjutan, menggunakan bahan baku daur ulang untuk bahan yang dapat terurai secara alami untuk mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam. Yang kedua, penggunaan energi dan emisi karbon. Mengoptimalkan proses produksi untuk mengurangi konsumsi energi dan emisi karbon, serta mencari sumber daya terbarukan. Poin yang ketiga, daur ulang dan daur kemasan. Mendorong konsep daur ulang dan daur ulang kemasan baik di tingkat konsumen maupun dalam rantai pasok untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Untuk poin yang keempat, pengelolaan limbah. Mengimplementasikan sistem pengelolaan limbah yang efektif termasuk mendaur ulang limbah produksi dan mendukung program daur ulang masyarakat. Untuk aspek ekonomi, yang pertama, efisiensi biaya produksi. Mengadopsi teknologi dan proses produksi yang efisien biaya untuk menjaga daya saing harga di pasaran. Poin yang kedua, kemitraan dengan pemasok lokal. Membangun kemitraan dengan pemasok lokal untuk mendukung ekonomi lokal dan mengurangi dampak transportasi. Poin yang ketiga, pemberdayaan komunitas. Memberdayakan komunitas lokal dengan menciptakan peluang pekerjaan dan mendukung program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Poin yang keempat, investasi dalam inovasi. Berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan inovasi baru yang dapat meningkatkan efisiensi produksi dan memberikan nilai tambah pada produk. Yang terakhir itu aspek sosial, edukasi masyarakat, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang
tentang pentingnya penggunaan kemasan berkelanjutan untuk menciptakan kesadaran dan perubahan perilaku. Poin yang kedua, penghargaan karyawan. Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, memberikan insentif dan penghargaan kepada karyawan yang berkontribusi pada keberlanjutan perusahaan. Poin yang ketiga, komitmen terhadap kesejahteraan karyawan. Memastikan kesejahteraan karyawan dengan memberikan kondisi kerja yang aman, hak-hak pekerja yang dihormati, dan tunjangan kesehatan yang layak. Poin yang keempat, kemitraan sosial. Berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah dan lembaga amal untuk proyek-proyek sosial yang mendukung masyarakat. Nah, mengenai ide bisnis ini, itu yang pertama diukur dalam nilai utama, kemasan berkelanjutan, transparansi dan edukasi, dukungan terhadap komunitas lokal. Yang kedua, pengalaman pengguna, desain kreatif dan fungsional, konsistensi branding, program penghargaan pelanggan. Untuk produk dan layanan, portofolio kemasan beragam, kemasan kustomisasi, dan terakhir solusi pengelolaan limbah. Yang terakhir, strategi keberlanjutan, sirkularitas produk, jejak karbon rendah, kemitraan. Untuk mengenai strategi operasional dalam ide bisnis green packaging ini, yang pertama, diversifikasi produk, menyediakan berbagai jenis kemasan ramah lingkungan, mulai dari bahan daur ulang hingga kemasan yang dapat terurai secara alami. Yang kedua, menciptakan inovasi seperti kemasan modular atau kemasan yang dapat digunakan kembali untuk meningkatkan daya tarik produk. Untuk poin yang kedua, customization ramah lingkungan, memberikan opsi kustomisasi kepada pelanggan dengan menggunakan tinta ramah lingkungan dan desain yang dapat didaur ulang. Untuk poin yang kedua, mengembangkan solusi kemasan yang dapat disesuaikan dengan merek dan logo pelanggan. Poin yang ketiga, peningkatan fungsionalitas, mengembangkan kemasan dengan fitur tambahan yang meningkatkan fungsionalitas seperti kemasan yang dapat lebih menjaga kesegaran produk lebih lama sehingga mengurangi pemborosan makanan. Yang kedua, menambahkan teknologi QR Code atau RFID untuk melacak jejak karbon dan memberikan informasi keberlanjutan kepada konsumen. Selanjutnya, penggunaan teknologi inovatif, menerapkan teknologi terkini dalam produksi kemasan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi limbah, menggunakan teknologi seperti pencetakan 3 dimensi untuk mengurangi limbah dan meningkatkan presisi dalam pembuatan kemasan. Selanjutnya, pengembangan materi baru, berkolaborasi dengan produsen material untuk mengembangkan bahan kemasan baru yang lebih ramah lingkungan dan efisiensi dalam siklus daur ulang. Selanjutnya, mengeksplorasi bahan-bahan inovatif seperti alga atau fungi untuk kemasan yang dapat terurai secara alami. Selanjutnya, pengurangan penggunaan plastik, menggantikan plastik dengan bahan alternatif yang lebih ramah lingkungan seperti bioplastik yang dapat terurai atau bahan daur terurai, menciptakan program untuk mengedukasi pelanggan dan mitra bisnis tentang alternatif plastik yang lebih berkelanjutan. Kemasan berbasis sumber energi terbarukan, menggunakan sumber energi terbarukan dalam produksi kemasan seperti energi matahari atau tenaga angin. Memasukkan label atau sertifikasi yang menunjukkan bahwa produksi kemasan menggunakan energi terbarukan. Riset dan pengembangan berkelanjutan, berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan terus-menerus untuk mengidentifikasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam berkelanjutan kemasan. Yang kedua, menyelenggarakan program inovasi internal atau berkolaborasi dengan lembaga riset untuk memajukan solusi kemasan berkelanjutan. Adapun strategi operasional dalam green packaging ini yaitu pemilihan bahan baku berkelanjutan, penggunaan bahan baku daur ulang, biodegradable atau terbarukan untuk kemasan, pemilihan pemasok yang mematuhi standar keberlanjutan dalam rantai pasok. Kemudian proses produksi berkelanjutan, optimalisasi proses produksi untuk mengurangi konsumsi energi dan air, mengadopsi teknologi produksi bersih dan efisiensi energi. Manajemen limbah yang efisien,
Penerapan sistem pengelolaan limbah yang mengutamakan daur ulang dan pengurangan limbah, pemanfaatan limbah sebagai bahan baku alternatif atau pengembalian limbah ke proses produksi, energi terbarukan dalam produksi, pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya atau tenaga angin untuk menggerakkan fasilitas produksi. Selanjutnya, upaya untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi jejak karbon. Inovasi material dan desain, pengembangan dan penggunaan bahan kemasan inovatif yang lebih ramah lingkungan, desain kemasan yang meminimalkan penggunaan bahan dan memfasilitasi daur ulang atau pengurangan. Pelatihan dan kesadaran karyawan. Pelatihan karyawan tentang praktik keberlanjutan dan pentingnya peran mereka dalam melaksanakan strategi keberlanjutan. Membangun budaya perusahaan yang mendorong partisipasi karyawan dalam upaya keberlanjutan, sistem jejak karbon, pemantauan dan pengukuran jejak karbon selama seluruh siklus hidup produk, pengembangan strategi untuk mengurangi jejak karbon, termasuk pemilihan sumber energi yang berkelanjutan, kemitraan berkelanjutan, menjamin kemitraan dengan organisasi atau lembaga keberlanjutan untuk mendukung dan memperkuat komitmen, kerja sama dengan pemasok dan mitra bisnis yang memiliki nilai dan visi keberlanjutan yang serupa, peningkatan efisiensi logistik, optimalisasi rute pengiriman untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, penggunaan teknologi logistik yang efisien untuk mengelola persediaan dan pengiriman. Yang terakhir, penyusunan standar keberlanjutan, menetapkan standar internal untuk operasional yang mendukung prinsip keberlanjutan, menerapkan sertifikasi atau akreditasi keberlanjutan untuk memvalidasi komitmen perusahaan. Nah, strategi mencari modal dalam ide bisnis green packaging ini yaitu kampanye crowdfunding, yaitu menciptakan kampanye crowdfunding yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari investor yang memiliki minat khusus dalam mendukung proyek-proyek sosial dan lingkungan, menyoroti dampak positif yang dihasilkan oleh proyek atau bisnis yang didukung oleh crowdfunding baik dari segi sosial maupun lingkungan, kolaborasi dengan lembaga keuangan berkelanjutan, bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk memberikan akses keuangan yang lebih mudah kepada bisnis atau proyek berkelanjutan, kemudian membuat program pinjaman atau investasi yang memberikan kondisi khusus untuk entitas yang berfokus pada keberlanjutan, partisipasi dalam program dukungan bisnis berkelanjutan, mencari dan berpartisipasi dalam program dukungan bisnis berkelanjutan yang diselenggarakan oleh pemerintah, organisasi non-profit atau lembaga lainnya. Menyesuaikan program yang paling sesuai dengan visi dan tujuan bisnis. Sedangkan dalam strategi pemasaran yaitu strukturnya digital marketing, strategi konten berkelanjutan, pemanfaatan media sosial, penggunaan paid advertising, kemudian kolaborasi, pemilihan influencer, kemitraan dengan organisasi lingkungan, konten bersama, terakhir edukasi pelanggan, konten edukasi program, loyalitas dan penghargaan responsif terhadap pertanyaan pelanggan. Adapun target pasar dari ide bisnis green packaging ini yaitu yang pertama, konsumen berkesadaran lingkungan tinggi, merek dan perusahaan berkelanjutan, industri makanan dan minuman berkelanjutan, industri retail dan e-commerce, dan yang terakhir generasi milenial dan Z. Nah, itulah penjelasan mengenai ide bisnis green packaging. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.